Saya sudah katakan, ini saya katakan saya lagi, saya bukan dukun dan saya bukan bagian dari Persatuan Dukun Indonesia, bukan. Kena tipu saya, gitu, kena tipu sama si Jindan. Kalau Frank doang masih kurang pantas. Kita diserang sama netizen, dia cuci tangan sekarang, dia bikin video klip pula dengan slogan-slogan dia yang akhirnya viral kan. Padahal slogan itu kan saya yang mancing omongan dia. Oke, langsung aja. Nah, untuk pembahasan kali ini, inilah drama para dukun, gengs, yang masih berlanjut dari episode Gus Samsudin, pengacara dukun, sampai pawang hujan. Persatuan Firdaus Oil dengan Jindan, istilah kata, makin memanas, gengs. Firdaus pengacara dukun merasa kena prank alias kena tipu oleh si Jindan. Dan saya tidak pernah ada kata nipu-nipu. Yang saya bisa lakuin, yang tidak ya tidak saya. Dan Firdaus pengacara dukun gak terima, geng, karena Jindan udah bikin video klip dengan kata-kata yang lagi viral. Karena Firdaus merasa kata-kata yang viral itu semua karena dia. Ya kenapa Firdaus sampai marah? Mungkin ya ini karena Jindan gak ngajak ini ya. Aduh, kacau nih si Jindan ini, yang bikin viral si Firdaus, tapi sekarang malah jalan sendiri. Gak kompak banget si para dukun ini ya. Kini Habib Jindan lebih memilih jalan yang benar. Akhirnya satu dukun terselamatkan ya, geng. Saya ini bersama Dukun Indonesia ya. Bukan saya masuk di grup itu, boleh dicek. Ada nggak saya masuk di grup itu? Boleh dicari tahu, ada nggak? Bukan. Saya bukan memihak kepada dukun. Namun ketika saya pengen nyamperin teman saya ada di Polres temennya. Polres kemarin kan ya. Pas bertemu sama beliau. Begitu. Bertemu sama beliau, kebenaran saya tahu mengenai Marcel begitu kan ya, sekalian aja mungkin begitu ya. Dan ingat, saya di situ bukan berarti saya dukun ya, bukan. Cuman hanya kebetulan. Gua kurang tahu, itu mah tanya aja ke para ini ya, persatuan dukun ya. Saya sudah katakan, ini saya katakan saya lagi, saya bukan dukun dan saya bukan bagian dari Persatuan Dukun Indonesia, bukan. Saya hanya membela di mana saya memiliki seorang guru. Oke lah, saya akui. Contoh saya bergabung di video itu bersama Dukun Indonesia ya, di videonya itu ya. Oke, saya akui saya salah. Masalah itu mah. Setelah merubah haluan, Jindan pun makin eksis di dunia entertain. Apalagi dengan viralnya, Dr. Richard menjodohkan sekretarisnya dengan si Jindan. Saya nikahkan sekretaris saya dengan Jindan. Viral lagi. Woi, salah, janganlah. Janganlah. Ini kita nih cinta dengan seorang itu nggak perlu sebut nih, ada nih. Lian nih hobbelaki, fauka mustakawal kalam, karortu an askun. Sebab cintaku kepadamu melampaui kata-kata, maka aku putuskan untuk diam. Oh, tenan. Tapi ada yang berbeda dengan Firdaus pengacara dukun ini ya. Saat baru-baru ini konversi pers, wajahnya nampak lesu dan lemes, geng. Mungkin gara-gara nggak diajak si Jindan ini. Saya lihat dia bikin video klip dengan Deni Kalista. Bilang lagi dia bukan dukun. Ini yang kita bicara ini dukun. Lu ngapain di sini ngeboncengin? Nama dukun, tau lu ngaku bukan dukun. Kan dari awal kita udah bilang lu dukun. Ya udah, dukun boleh ikut. Kalau lu bukan dukun dari awal gua usir. Gitu loh, orang temanya dukun kok. Dunia tahu sekarang kita lagi bahas dukun merah, dukun Marcel Radeva lagi nyerang dukun Ridwan. Kan gitu yang dibilang gurunya si Jindan. Kan kita lagi temanya dukun. Lantas kalau Pak Haji Ridwan dengan si Jindan nggak ngaku dia dukun, dia emang siapa? Hah? Kalau dia bukan dukun, ngapain manggil saya? Sebagai kuasa hukum, untung ketua umum PPADI ini dengan saya. Itu sekarang saya ditunjuk sebagai kuasa hukum. Andai kan semuanya ikut sifatnya seperti mereka berdua, Ridwan dengan Jindan itu hancur. Kita dikenakan pasal 220. Nah, lapor balik oleh pihaknya Marcel sama si Dr. Richard Lee gitu loh.
gitu. Bisa jadi klien saya si Agustiar bisa dilapor balik sama si Marcel gitu. Karena ulah mereka. Untungnya saya banyak bukti. Bahkan ada beberapa kali juga si Jindan ini mendesak saya untuk melaporkan, katanya atas perintah Haji Ridwan, untuk melaporkan si Dr. Richard Lee. Saya sudah bilang ngapain kita laporin, kan kita udah dibikin viral sama Dr. Richard Lee. Saya bilang gitu. Dia bilang enggak, aneh nggak terima, aneh mau laporin. Sempat juga dia voice note saya harus tanggal 26 harus kita laporin. Dia bilang begitu. Saya karena perintah dia, karena dia bilang dia ngakunya dukun, dia saya ikutin. Udah kita laporin. Lalu habis bicara begitu dia, bukan dia yang lapor, dia alasannya pergi, ada kerjaan lain. Udah aneh wakilin sama Agus saja yang laporin. Antum nggak datang? Enggak. Ya kita laporin berdasarkan permintaan dia. Dengan pelapornya si Agus, humas TPHDI DKI. Karena setelah dilaporin, kok dia bicara di media sosial katanya dia nggak ada izin ngelaporin apa segala. Kan lucu gitu loh. Rekamannya ada kok, saya rekaman voice note dia, rekaman telepon dia minta laporin si, bahkan Dennis Karista disuruh laporin kok sama si Jindan. Laporin juga tuh Dennis Karista, mulutnya ember. Melalui ini dia udah beberapa kali nyuruh saya, lisan maupun telepon. Saya bingung ketika sekarang ini dia mau cuci tangan gitu. Kalau ke pihak sana, ya kita juga gak mau bodoh lah. Itu kan saya nggak mungkin berbalik arah, karena ini organisasi. Saya nanyakan dulu dengan ketua umumnya, dengan perwakilan TPHDI seluruh Indonesia. Karena itu bukan perkara gampang. Tidak seperti mereka yang mudah memutarbalikkan fakta dan lidah. Untungnya saya ngerekam omongan mereka. Gitu. Untungnya saya ada rekamannya. Kalau nggak bablas lah saya. Makanya saya berani ngomong begini. Jindan lah yang nyuruh dokter Richard Lee dilaporkan. Padahal saya udah bilang berkali-kali, jangan, orang itu udah bikin viral lu. Ini Syarika juga jangan dilaporin, karena dia udah bikin viral kita. Di belakang layar dia ngomong lain, di depan layar dia ngomong lain. Nah bingung, ini ciri-ciri pengkhianat. Dennis Kalista yang mau dilaporin sama dia, atau dia deket sama Dennis Kalista, bikin video klip pula, kan lucu. Gitu. Nah, akhirnya saya sebagai lawyer babak belur. Karena ini tugasnya konsekuensi seperti itu, ya saya biarin dibenci sama masyarakat. Tapi cerita sesungguhnya seperti itu. Jadi Agustiar ini sama semacam orang ngikut aja apa kata si Habib, karena perintah Pak Ridwan. Perintah si Jindan ini. Laporin. Saya nggak terima. Bahkan beberapa kali dia minta, katanya mau nyantet kita Marcel Radival, ya santet aja sih bilang. Kalau kamu bisa. Ini mau tembak Marcel Radival, tembak aja sih bilang. Kalau kamu bisa. Jadi omongannya di depan tuh di belakang tuh beda banget gitu loh. Kalau di belakang layar itu kayak dia manis banget. Seakan-akan bukan dia cuci tangan. Buktinya ada banyak kok, dia minta uang kepada youtuber tarif dia. Pokoknya kalau tarifnya nggak segini aneh nggak mau datang. Harus segini. Wah lu udah ngartis banget dah. Saya sebagai lawyer jadi bingung ngomong sama orang-orang youtuber gitu loh. Kok jadi arahnya ke duit ini. Dan padahal kita kan masuk begini kan harusnya syukur. Udah gratis muka kita terpampang di mana-mana. Iklan berapa semenit berapa duit tahun TV. Ini kita terkenal loh, harus bersyukur sama media. Tapi makin sini udah ada harganya. Aneh kalau nggak segini nggak mau datang. Aneh lagi butuh duit, pokoknya segini. Bingung. Gue jadi sebagai pengacara kan harus berbicara kepada youtuber yang punya podcast. Segini permintaannya. Ya mau nggak mau yang lain juga denger. Si Jindan pakai tarif, yang lain juga jadi ikut-ikutan. Gue juga pakai minta obat. Ya saya minta jadinya. Misalnya satu orang gope-gope, saya minta. Ada berapa orang? 4 orang, saya mintain 2 juta. Di Denny Sumargo saya minta 3 juta. Saya bagi-bagiin tuh yang datang. Bukan buat saya buat apa duit segitu. Gitu. Artinya kan saya ini klarifikasi. Jangan sampai saya terkesan saya najis tralala, boleh tanya anak media. Saya sering ngasih duit sama media. Saya nggak pernah minta duit, amit-amit ya. Karena saya bukan ini, saya pengusaha. Dan pengacara saya pengusaha. Saya juga punya media. Amit kalau saya minta duit gitu, najis. Tapi kan saya mengikuti keinginan klien saya. Yang tadinya kan seperti klien saya. Gitu loh. Bang, berarti kena prank dong? Ya enggak juga sih, karena kan
ketua umum TPHD-nya kan masih sama saya. Enggak, artinya dengan si Kena Jindan. tipu. Kalau Frank Duang masih mending kena tipu saya. Gitu, kena tipu sama si Jindan. Tuh. Kalau Frank Duang masih kurang pantas. Diduga kena tipu. Apa kerugiannya, Bang? Ya kerugiannya kita beginilah. Imaterial nama baik kita kan dia. Kita diserang sama netizen, dia cuci tangan sekarang ya bikin video klip pula. Dengan slogan-slogan dia yang akhirnya viral kan. Padahal slogan itu kan saya yang mancing omongan dia. Saya yang mancing dia pakai jarum suntik biar lucu ya kan. Biar viral dia. Tapi di sini saya bingung nih. Kalau orang pandai bersilat lidah begini bingung. Kalau saya kan biasa lawyer itu kalau mau gas bareng. Kalau pakai jasa saya ini kalau mau gas sekalian siapa juga saya tabrak kan gitu. Tapi kalau kliennya nih abal-abal, ya kan, balelo, nggak bisa saya kerja kayak begitu. Karena saya selama menangani klien, selama menangani surat kuasa, haram bagi saya untuk menghubungi lawan. Haram. Saya nggak mau menghubungi lawan. Tapi kalau udah menyangkut klarifikasi, saya akan hubungi. Cerita sesungguhnya begini, lo begini kayak dokter Richard Lee. Saya ceritain semua. Gue nggak ada masalah sama lo dokter. Gue mau pengacara, lagian gue ke ranah pidana juga gue nggak bisa laporin lo, kan gue hanya substitusi. Dia bilang masih dokter Richard Lee, yang laporinnya klien gue lah bukan gue. Lo tahu hukum acara pidana, nggak bisa diwakilkan laporan polisi. Tapi abang sendiri akan membuat sebuah laporan kah? Karena kan merasa Enggak. Dimanfaatkan atau Untuk sementara ini sih enggak, saya nggak buat laporan. kenapa alasannya kenapa? Karena kan ini menyangkut nama Ini laporan gimana? Nggak ada Persyaratan duit. juga. Ya, saya juga jadi kuasa hukum nggak ada duitnya ngelaporin dia lagi. Udah kagak ada duitnya makin belangsak gitu. Kalau dokter Richard nih sih saya mau dia fight karena dia ada duitnya kan gitu. Jadi kalau si Jindan siapa? Cuma laporin kan dia makin viral. Itu aja sih. Oke, Bang, konteksnya ini Zindan ini ternyata memang bukan seorang Habib. Kalau sementara ini Habib ilegal kalau saya, karena surat-suratnya belum ada.